Saya akan masuk pembahasan yang kedua pada sesi terakhir ini, yaitu berkat mencintai firman Tuhan. Nah, di sesi sebelumnya saya sudah tekankan bahwa kita ini butuh petunjuk, kita butuh arahan, kita butuh mengerti kemana kita melangkah. Nah, rencana Tuhan itu harus kita gapai, saudara. Berkat Tuhan itu datang dalam dua hal. Allah memberikan secara langsung atau Allah mengatakan mari datang. Nah, seringkali di 2021 untuk kita melihat rencana dan janji Tuhan, kita harus bertindak, harus melangkah. Tapi persoalannya kita seringkali salah arah. Nah, bagaimana kita mengerti arah yang benar? Kita butuh Alkitab. Alkitab yang membuat kita yakin bahwa kepada siapa kita berharap, Dia Allah yang tidak pernah mempermalukan. Jadi jemaat Tuhan yang tanya, Pak tadi sesinya gimana sih? Saudara dapat lihat kembali di channel YouTube GBI HMJ di sesi yang kelima jam 3 sore. Karena kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang berbeda, yaitu berkat mencintai firman Tuhan. Kita mulai dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Di bawah judul perikop dua macam dasar. Matius pasal 7, 24 sampai dengan 27, jemaat jangan khawatir karena rekan multimedia dari GBHMJ sudah menampilkan ayatnya di sebelah kanan saya. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang bisa baca, ayo kita baca, inilah firman-Nya. Dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama-sama, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan kembali. Yesus katakan yang mendengar dan melakukannya. Itu kunci dari ayat ini. Kemudian ayat 25. Turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Perhatikan 26, intinya adalah dia dengar tapi tidak melakukannya. Ayat 27 yang bisa baca bersama katakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Salah satu pondasi hidup saya dan hidup saudara sebagai orang percaya, sebagai seorang Nasrani adalah pengenalan kita akan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan itu tidak selalu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa supranatural atau kejadian-kejadian secara astral. Pengenalan akan Tuhan itu dimulai dari kebenaran firman. Sejauh mana engkau punya kecintaan akan firman, sejauh itu juga engkau memiliki pengenalan akan Tuhan. Dalam Hosea Tuhan pernah berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Ini kan ayat yang kontradiksi. Tuhan katakan umatku, berarti bukan orang awam, bukan orang yang di luar pengenalan kepada Tuhan. Tapi kata berikutnya, umatku binasa. Why? Karena tidak mengenal Allahnya. Saya khawatir saudara, 2021 ini adalah 2020-2021 adalah tahun penampian. Sama seperti kita sedang membuat persiapan untuk masak beras, gandum, sisa-sisa sekamnya itu kan kalau orang zaman dulu tuh dikoyak begitu. Dan dengan sendirinya bagian yang ringan itu akan terbawa angin. Bagian-bagian dari gandum, pecahan-pecahan dari beras yang tidak akan dimakan itu akan dengan sendirinya terbuang. Nah, saya khawatir ada banyak orang percaya di 2020, 2021 kita adalah orang-orang yang kehilangan janji Tuhan bukan karena kita gak pernah gereja. Bukan karena kita gak ikut ibadah streaming seperti ini. Tapi mungkin memang pengenalan kita gak kuat. Di sesi sebelumnya saya sampaikan orang yang gak punya pengenalan yang kuat akan Tuhan. Ketika dia mengejar mimpi, impian, perencanaan, dia melakukan dengan cara-cara dunia. Makanya gak heran ada orang Kristen kok nipu. Orang Kristen kok korupsi. Orang Kristen kok dagangnya curang. Karena dia gak mengerti apa yang harus dia kerjakan dalam kehidupannya untuk mencapai rencana Tuhan. Nah, Alkitab adalah pedomannya. Tapi kalau kita nggak melihat Alkitab sebagai sesuatu yang kita cintai, maka Alkitab akan menjadi beban, saudara. Ada begitu banyak kisah yang luar biasa dimulai dari kecintaan akan firman Tuhan. Saya rekomendasi satu buku yang cukup menarik, itu ditulis oleh seorang penginjil luar negeri namanya Robert Summer.
Jadi bukunya itu saudara dapat temukan di toko-toko buku rohani, The Wonder of the Word of God. Jadi hal-hal yang luar biasa dari firman Tuhan. Ada salah satu kisah yang saya kutip dan menjadi ilustrasi bagi kita di sesi terakhir ini. Dikatakan begini, ada seorang pria yang mengalami luka bakar yang hebat akibat sebuah ledakan di daerah Kansas. Jadi kebakaran ini membuat orang ini kehilangan panca indera perabanya. Bukan cuma itu, kedua matanya itu mengalami kebutaan. Jadi dia dalam keadaan yang seperti hidup enggak mati enggak lah. Sampai akhirnya dia mengalami keadaan yang pulih, tapi dia nggak bisa lihat. Dia cuma bisa dengar. Dengan keterbatasannya, dia punya kerinduan sekali untuk membaca Alkitab. Jadi I don't know, maybe sebelum terjadi musibah dia punya komitmen. Jadi menggebu-gebu sekali, dia ingin baca, dia ingin baca, dia ingin baca. Lalu dia dengar ada seorang wanita yang membaca Alkitab jenis yang Braille. Saudara tahu ya Braille ya, Alkitab untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Yang titik-titik itu yang diraba itu, Alkitab Braille itu. Nah perempuan ini tangannya tidak ada. Jadi dia membaca Alkitab itu dengan menggunakan bibirnya. Akhirnya dia mulai ngomong sama keluarga, dibelikanlah Alkitab itu. Dan ketika sampai, dia kecewa. Karena ternyata waktu dia coba membaca Alkitab atau belajar huruf Braille itu dengan bibirnya pun mengalami mati rasa. Jadi dia nggak bisa baca. Waduh, dia sedih, dia kecewa, dia bilang Tuhan gimana. Nah waktu dia sedih itu nggak sengaja mulutnya terbuka, lidahnya itu menyentuh bagian huruf Braille-nya itu. Dan dia mulai merasa ada titik-titik. So tahu nggak? Yang membuat saya semangat membaca buku itu. Orang ini memaksa dirinya. Belajar huruf Braille bukan dengan tangannya, tidak dengan bibirnya, tapi dengan lidahnya. Can you imagine? Ya kan? Gimana lah itu? Tapi betul, kecintaan dia kepada firman, buku The Wonder of the Word of God itu mengatakan bahwa selama 2 tahun, orang ini sudah menghabiskan Alkitab sebanyak 3 kali. Pertanyaannya bagi kita orang percaya, yang Tuhan berikan kesehatan normal, bisa melihat, bisa meraba, saya mau tanya, berapa kali saudara habis baca Alkitab? Gak apa-apa, bohong aja, orang saya gak denger ini kok saudara jawab ya kan? Oh mungkin salah pertanyaannya, saya ganti deh. Siapa jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menghabiskan baca Alkitab? Sekali aja deh, sekali. Ada? Hah? Nanti malaikat catat ya. Pokoknya malaikat catat. Nanti di kerajaan sorga baru dikoreksi. Gak usah sekali deh. Siapa yang sudah menyelesaikan baca perjanjian baru dulu deh. Perjanjian baru. Karena ada banyak orang bilang, aduh pendeta, saya udah komitmen baca perjanjian lama nih. Udah di imamat. Biasanya tantangannya tuh di imamat tuh. Karena hukum-hukum kan itu diulang-ulang. Itu biasanya orang mulai jenuh itu di imamat itu. Siapa yang perjanjian baru? Ada? Puji Tuhan, saya lihat beberapa, saya lihat dengan mata batin saya, mata astral saya. Saya tanya lagi sama jemaat yang lain, siapa yang setiap hari baca Alkitab? Saya yakin lah ada lah ya kan? Ya, tapi ada yang dari tadi nggak angkat tangan, saya tanya lagi. Siapa yang suka pegang-pegang Alkitab? Ada? Masih ada yang nggak jawab juga ya? Ya, siapa yang bahkan nggak punya Alkitab? Firman Tuhan zaman sekarang tuh udah canggih saudara. Dulu saya juga ingat, saya juga mengalami masa-masa kita bawa Alkitab, ya kan tebal-tebal gitu. Tapi kan sekarang everything ada di dalam handphone kita. Tapi tahu nggak faktanya? Tidak sedikit orang Kristen di aplikasi smartphone mereka nggak punya Alkitab. Kenapa? Karena memang jangan-jangan kita nggak punya kecintaan khusus terhadap firman. Buat kita, Kristen itu yang penting saya gereja, diberkati, saya sukses. Nah kita lupa esensi dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara dengar baik ya kalimat ini. Kecintaan kita kepada Tuhan akan menjadi omong kosong kalau engkau nggak mulai mengenalnya. Cinta itu kan bukan cuma sekedar suka. Cinta itu ada bagian perjuangan dan pengorbanannya. Fakta mengatakan di seluruh dunia Alkitab adalah buku yang paling laris dibeli di seluruh dunia. Perhatikan baik. Fakta mengatakan Alkitab adalah buku terlaris nomor 1 yang selalu terjual dengan nilai jumlah banyak di seluruh dunia. Tapi fakta yang kedua, Alkitab adalah buku yang tidak pernah habis dibaca oleh para pemiliknya. Why?
Karena memang seringkali Alkitab cuma bagian dari keagamaan kita. Bukan bagian dari hati dan kecintaan kita kepada Tuhan. Repotnya seperti sesi yang sebelumnya saya sampaikan. Ada banyak pembelajaran. Ada banyak cara untuk mencapai rencana dan janji Tuhan. Kalau saja kita mau membaca firman, saudara. Tapi ya itu, Alkitab tuh beban buat kita. Pernah dengar gak istilah gini? Saya sering dengar jemaat kalau misalkan tanya, pendeta, kenapa ya Pak? Saya kalau baca Alkitab bawaannya ngantuk aja. Pernah? Pernah dengar? Atau pernah ngalamin? Ya kan? Ya kan baca Alkitab gitu kan. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu yang berubah. Ya kan? Jujur aja lah, jujur. Saya percaya bukan salah Alkitabnya. Sampai ada orang bilang sama temennya, lu kalau susah tidur baca aja Alkitab. Itu obat insomnia yang paling baik. Itu karena memang dia melihat Alkitab sebagai beban gitu. Nah di zaman teknologi ini kan sebenarnya Alkitab harusnya selalu diperbaharui ya saudara. Makanya ada istilahnya terjemahan lama, terjemahan baru, ya kan, yang sekarang lebih banyak kita pakai itu terjemahan baru. Sebenarnya ada terjemahan yang lebih up to date namanya bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi entah mengapa sulit lebih populer dari terjemahan baru. Jadi untuk saat ini Indonesia itu kita mentok di terjemahan baru. Karena banyak umat Nasrani menganggap bahwa terjemahan ini terjemahan yang paling baik. Tapi tidak sedikit generasi milenium menganggap Alkitab ini terlalu kuno, terlalu terlalu tidak up to date gitu. Makanya mereka nggak punya kecintaan dalam firman karena mereka bilang terlalu baku pendeta bahasanya, terlalu sulit dimengerti dan dipahami. Tapi inti dari semuanya bukan masalah kesulitannya, bukan masalah tidak up to date-nya, karena memang kita nggak punya cinta. Segala sesuatu yang dilandasi oleh cinta pasti ada perjuangan dan pengorbanan. Pernah lihat nggak saudara, anak saudara lagi jatuh cinta? Iya. Antara disuruh mamanya, medan kali aku ini, mamanya. Antara disuruh ibunya dengan disuruh sama pacarnya, beda nggak? Beda. Kalau dia punya mama bilang, Ucok, pergilah dulu kau beli dulu santan itu buat mamamu ini. Itu pergi dulu di supermarket itu. Lagi main PUPG aku mak. Lagi ini nih, mau dapat chicken nih aku. Saya juga gak ngerti, cuma dengar-dengar aja anak-anak suka bilang chicken. Aku lagi sibuk ini mak. Pergilah dulu nak, mamamu udah masak ini. Cuma beli santan kok sebentar. Aku kayaknya demam mak, sakit aku, gak enak itu di luar panas. Mamanya yang suruh. Pas lagi main PUPG, muncul notifikasi WA. Pacarnya, cem-cemannya. Yang sibuk gak? Jemput aku dong. Auto OTW sayang. Jalan dia. Sayang kamu di mana? Nggak jauh kok sayang. Tapi nggak usah deh ngerepotin kamu. Nanti kamu kejauhan lagi. Nggak apa-apa. Aku juga lagi gak sibuk kok. Kamu di mana? Aku di Tangkuban Perahu. Pergi. Bayangin. dari Depok ke Tangkuban Perahu naik motor coba. Sampai sana ingusnya udah belepetan di sini ya kan. Saking dinginnya. Tapi demi cinta ya, demi pacarnya dia berjuang. Itu tuh cinta begitu, ya kan? Bahkan hal-hal yang gak disukai orang, kalau sudah dilandasi dengan cinta, rasanya nikmat. Contoh, minggu lalu saya sudah sampaikan, orang yang gak suka olahraga, itu biasanya bukan karena masalah bebannya, tapi karena masalah kecintaannya akan olahraga itu. Orang kalau cinta olahraga gym, semakin berat, semakin nikmat. Wih, itu kalau binaraga ya kan, kalau nggak usah binaraga dah, orang-orang yang senang nge-gym, saya suka perhatiin. Apa nggak sakit lah dia punya badan di rumah. Fitness itu nggak seenak yang kita pikir. Semakin bagus tubuh yang terbentuk itu pengorbanannya juga semakin besar. Tapi kalau sudah cinta, biar udah pulang kerja capek dia. Makin. Tapi pernah lihat bapak-bapak yang daftar gym karena istrinya yang suruh? Pernah? Lihat iya. Dia ngangkat 1 kilo aja udah kayak ngangkat beban sedunia. Entar terkilir lah, keseleok lah, patah tulang lah, padahal cuma 1 kilo. Karena gak cinta. Saya berapa bulan terakhir ini coba mencintai olahraga sepeda, ya kan? Karena pertama saya coba lari. Itu kan yang paling murah, meriah, muntah-muntah.
Tuh nggak ada beban, nggak ada ongkos, cuma lari. Ternyata beratnya minta ampun. Saya pertama lari, karena saya lihat ada jemaat yang dekat tinggal saya, dia lari pagi kan. Jadi saya bilang kalau jemaat saja bisa, apalagi pendetanya. Saya lari. Putaran pertama atlet lah, olahragawan lari lah saya. Putaran kedua, napas lebih berat tapi tetap lari. Putaran ketiga saya mulai menyadari ya, kalau memang bukan panggilan saya untuk berlari ya sudahlah. Memang panggilan saya melayani Tuhan. Sampai akhirnya ketemu olahraga yang alternatif sepeda. Kan sepeda kan gitu ya. Terkadang kalau ketemu turunan lebih segar, kena angin. Itu berat loh saudara. Awal-awal sih waktu goes gitu ngerasanya pokoknya wih semangat. Tapi yang paling penting kan bukan pertama, tapi bagaimana menjaganya. Nah saya mulai bukan cuma dari semangatnya, tapi belajar mencintai aja. Coba ya kan saya paksakan. Seringkali pergumulan saya itu bukan cuma kemalasan saya ya, tapi juga kecintaan istri saya. Maksud saya gini, saya udah bangun pagi, saya bilang istri saya tanya mau kemana yang? Naik sepeda. Istri saya kan cinta saya, dia mulai bilang, sayang gak usah lah udah sarapan aja sama aku. Ini aku bikinin Indomie. Itu antara kecintaan sama menghambat itu tipis sekali ya. Istri saya mulai bilang udah yang mendung, udahlah capek, udah besok mau pelayanan ngapain sepeda. Tapi kalau kita udah mulai menyukai, kita paksa. Enggak sayangnya, coba walaupun di tengah jalan menyesal. Saya ingat terus sama mie instan di rumah. Tapi begitulah pengorbanan. Sama seperti baca Alkitab. Enggak selamanya enak. Awal-awal nih waktu berkomitmen, sehari bikin 3 pasal deh. Awalnya mah keren. Tapi ketika selesai kejadian, mulai masuk keluaran, masuk imamat, berat. Tapi justru di situ perjuangan yang kita tunjukkan untuk belajar pengenalan akan Allah. Semakin berat seringkali bahkan semakin nikmat di dalamnya. Apa sih pentingnya pendeta? Apa sih pentingnya untuk kita belajar mencintai firman Tuhan? Apa berkat-berkatnya? Yang pertama Kejadian 6 ayat 13. Yang pegang Alkitab atau lihat di sebelah kanan saya, inilah firman-Nya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Perhatikan, ini firman yang menyakitkan. Tuhan bilang, aku telah memutuskan. Apa yang Tuhan putuskan? Sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif? Sesuatu yang baik atau sesuatu yang mendatangkan musibah? Yes, aku memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Tidak sampai sana Tuhan bilang sebab bumi telah penuh kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Perhatikan baik, perkataan Tuhan ini menakutkan. Tapi ini tetap bagian dari firman. Apa maksudnya pendeta ambil ayat ini sebagai penjelasan dari firman ini? Sederhana. Apa berkat dari kecintaan kita akan firman? Kita mengerti dan memahami akan kehendak Allah. Pak, Bu, gini ya. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan seringkali gak cocok sama kita. Saya ulangi sekali lagi. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Dan repotnya rencana Tuhan seringkali memang gak kita sukai. Makanya ada orang tanya, pendeta, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa 2020 Tuhan izinkan COVID ini terjadi? Kalau Tuhan sayang sama manusia, kenapa Tuhan izinkan musibah yang melanda ekonomi, musibah malapetaka, kecelakaan dan sebagainya? Kalau kita nggak mengerti firman, kita mudah kecewa. Kita akan mulai berkata, di mana engkau Tuhan? Katanya engkau menjawab doa-doa orang benar. Di mana engkau Tuhan? Katanya engkau mengasihi umat manusia. Kita mulai menganggap Tuhan mulai nggak ada. Disinilah timbul ateis, ya kan? Karena mereka berpikir kalau Tuhan ada, kenapa kejahatan terjadi? Disinilah muncul kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang karena ketidakpengenalan akan Tuhan. Dan repotnya itu juga terjadi dalam hidup kita. Saya ngomong jujur ya saudara, someday Tuhan izinin kita kekurangan loh. Terkadang Tuhan izinin apa yang kita kerjakan gagal. Apa yang kita lakukan semuanya berantakan. Tapi kalau kita mengenal firman, kalau kita mencintai firman, kita yakin this is not the ending, ini bukan akhirnya. Ini adalah awal dari mujizat Tuhan yang luar biasa. Ada satu kesaksian yang luar biasa yang selalu jadi ilustrasi banyak hamba Tuhan. Namanya Frank Salazar. Ini peristiwa yang terjadi pada tahun 1986. Jadi ketika STS 51L peluncuran ke-25 pesawat ulang-alik, dibukalah pendaftaran kepada siapapun warga, khususnya di daerah Amerika, yang ingin menjadi salah satu astronot. Maka dikumpulkanlah jutaan pelamar, ratusan ribu pelamar yang dikurangi atau disaring menjadi 43.000 pelamar. Dikurangin lagi menjadi 10.000 pelamar. Dikurangi lagi menjadi 100 sampai akhirnya dari 100 hanya dipilih satu astronot.
seorang warga sipil. Muncullah nama Frank Slazak. Ketika dia dipilih, dia meninggalkan profesinya sebagai guru. Dia bangga, dia bercerita bahwa aku dipilih, aku akan pergi terbang dan aku akan menjadi bagian dari sejarah. Dia berlatih sekian bulan, dia meninggalkan kehidupannya untuk menekuni persiapannya pergi keluar angkasa. Sampai beberapa hari sebelum keberangkatan, namanya dicoret. Karena dianggap dia nggak qualified secara utuh, maka digantikan oleh seorang namanya Krista McAuliffe. Dia kecewa, dia malu. Orang mulai menertawakan dia. Dan dia mulai menyalahkan Tuhan. Why God? Kalau memang Tuhan gak izinin dari awal, kenapa Tuhan biarkan saya lolos? Saya udah keburu cerita ke banyak orang. Saya meninggalkan profesi saya. Dia kecewa. Pada tanggal 28 Januari 1986, ketika pesawat STS 51L Challenger ini akan diluncurkan, semua warga di Amerika antusias menyaksikan. Hanya Frank Slazak yang dalam keadaan terpuruk dan dia menyalahkan Tuhan atas segala hal. Sampai akhirnya ketika pesawat ini berangkat, terbang ke angkasa. Sejarahnya mengatakan di detik 73, pesawatnya meledak dan gagal masuk ke atmosfer, keluar atmosfer bumi. Dari situ dia mulai sadar bahwa segala sesuatu terjadi ada alasannya. Begitu juga dalam hidup saya dan hidup saudara di 2020 dan di 2021. Kalau kita mengerti firman, kita gak akan kecewa saudara. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang hancur di 2020. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang kehilangan segala sesuatunya di 2020. Dan saya percaya tidak sedikit dari kita mulai menyalahkan Tuhan. Apa dasarnya? Karena engkau tidak mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Kita nggak baca firman, sehingga kita mudah putus asa. Kita mudah mengambing hitamkan Tuhan atas segala hal yang terjadi di dalamnya. Apapun yang terjadi, selalu ada alasannya saudara. Saya ambil contoh sederhana, saya satu kali ngerenung gini, ini karena sesi terakhir ya, udah santai-santai aja lah. Jadi saya satu kali ngerenung, saya pikir gini, Tuhan ajaib ya, maksud saya gini, saya baca satu artikel, jadi katanya ketika kita dewasa kan tulang-tulang dalam tubuh kita berubah. Ada perubahan dari tulang muda menjadi tulang yang dewasa, sama kayak gigi lah, gigi susu menjadi gigi dewasa. Nah, artikel ini tulis intinya ada beberapa tulang yang sebenarnya secara ilmiah katanya nggak ada fungsi. Tulang di bagian telinga, terus adalah penjelasan itu. Tapi saya mulai merenungkan gini, sebenarnya apa yang Tuhan buat tuh udah luar biasa. Tuhan tuh buat segala sesuatu detail, dan pasti ada fungsi dan tujuannya. Cuman seringkali kita nggak paham. Terus saya mulai mikir iseng gitu ya. Kenapa ya lubang hidung itu ke bawah gitu ya kan? Sebagian saudara mungkin, ini si Ebi ini kayaknya belum makan ini. Tapi bener, saya juga mikir gini, kenapa lubang hidung ke bawah ya? Coba kalau Tuhan misalkan dari sekian organ tubuh dia salah, dia arahin ke atas gitu. Wah repot loh, waktu hujan coba. Waktu hujan ya kan kita repot nutupin hidung. Atau kita lagi main tenis, bulu tangkis, bola, keringet masuk semua ke hidung ya kan. Lagi mau jaga bola, batuk. Kenapa? Keringet masuk hidung, karena lubang hidung di atas. Tapi benar, apa yang Tuhan buat sama hidup saya dan hidup saudara itu baik adanya. Cuma tinggal tergantung kita, seberapa mampu kita bersyukur atas setiap hal yang Tuhan izinkan kita jalani dalam hidup ini. Pak, Bu, kalau kita baca firman, kita tuh banyak bersyukur, betul. Apa yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Makanya, apa sih berkat kita cinta Tuhan? Kita memahami kehendak-kehendak Tuhan. Bahwa tidak ada yang sia-sia yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya dan hidup saudara. Ilustrasi minggu lalu saya bilang ada penginjil. Dia mau ditetapkan di satu tempat daerah pedalaman. Sebelum dia berangkat dia kecelakaan hebat. Kakinya diamputasi, giginya diganti gigi baru. Dia sempat kecewa sama Tuhan. Dia bilang, why God, saya baru diurapi dan sekarang saya kecelakaan. Setelah semuanya berlalu sekian tahun, dia teringat akan panggilannya. Dia bilang, Tuhan aku kembali mau melayani. Ternyata pedalaman yang dia masuk itu adalah satu suku yang masih memakan daging manusia. Ini kesaksian nyata, terjadi di daerah Jerman. Sampai di sana dia ketakutan karena dia ditangkap bersama dengan timnya. Dan dia dijadikan salah satu menu santapan oleh suku itu. Di hari besoknya sebelum mau dimasak dia dimandikan. Itu suku kaget. Waktu dia mulai lepas gigi palsu, wih, itu suku bingung ya kan. Cuma manusia spesial yang bisa melepas giginya. Karena kan mereka suku pedalaman. Jadi dia mulai lepas, dia punya gigi, dia mulai kumur-kumur. Itu suku kan ngeliatin, kaget. Lebih kaget lagi itu suku, waktu ini penginjil dia copot kaki palsunya. Itu penginjil disembah-sembah karena dia bilang cuma dewa yang bisa melepaskan kakinya.
Segala sesuatu terjadi dengan alasan. Seringkali kita nggak paham. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk percaya. Rancangannya bukan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Waktu saya nggak banyak. Yang kedua, apa sih berkat dari kita mencintai firman Tuhan? Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Perhatikan dan yang bisa baca sama-sama baca di sebelah kanan saya. Dikatakan gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua dikatakan begini, tetapi yang kesukaannya sama-sama jemaat Tuhan apa? Yang kesukaannya ialah firman Tuhan atau Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga yang terakhir, ia seperti amin, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja, sama-sama baca 2021 imani, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Rasa cinta kita kepada firman Tuhan itu dinyatakan dengan sejauh mana kita ingin melakukannya. Maksud saya gini, kalau orang jatuh cinta, ada istilah makan gak enak, tidur gak enak kalau dia gak bisa lihat orang yang dia sukai. Dia selalu gelisah, pengennya ketemu aja. Itu cinta, saudara. Begitu juga dengan firman. Kalau saudara ada perasaan menggebu, pengen baca firman ya, pengen baca Alkitab ya, pengen dengar khotbah ya. Itu sebenarnya bentuk dari rasa cinta. Tapi kalau tahun-tahun ini sudah mulai gak ada rasa itu, something wrong dalam kekristenan kita. Kalau saudara nanti satu kali pergi ke Tanah Perjanjian, jadi tadi saya sempat bincang-bincang lah sama Pak Yunus, jadi kan selama pandemi ini kan kita gak ada keberangkatan ke Tanah Perjanjian. Saya, ya puji Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan, beberapa kali bawa peserta ke sana, lalu kita nostalgia Pak Yunus bersama dengan Ibu Tini seperti apa kesaksiannya di Tanah Perjanjian. Dan waktu saya bikin firman ini saya ingat gitu, orang Yahudi, orang-orang Yahudi khususnya Yudaisme yang ada di sana, itu anak-anak kecilnya selalu pegang Taurat kecil di kantong mereka, every day. Selalu mereka bawa Taurat itu, dan dimanapun mereka diam, mereka akan baca. Itu bentuk pembelajaran. Makanya Tuhan bilang begini, ajarkanlah kepada generasimu, anak-anakmu, baik ketika dia berdiri, duduk atau tidur. Ingatkan kepada mereka, baik ketika mereka di dalam rumah atau di luar rumah. Biarlah mereka mencintai Tauratku. Jadi sampai sekarang orang Israel itu, orang Yahudi lebih tepatnya, mereka selalu pegang Taurat. Anak-anak kecil sampai orang dewasa, dimanapun mereka bawa, mereka baca. Bahkan mereka baca itu bukan cuma dengan dalam hati, mereka harus memperkatakan Taurat itu, bahkan tidak sedikit mereka menggoyang tubuhnya. Tanda mereka bersungguh-sungguh, dengan segenap hati, kekuatan, akal budi mereka baca itu Taurat. Tapi itu yang sebenarnya membuat Israel hari ini menjadi salah satu bangsa yang kuat dan sejahtera di tengah kepungan musuh-musuhnya yang secara bangsa lebih besar. Kan Israel kecil sekali. Di beberapa sudut itu negara-negara besar, bahkan dengan senjata-senjata perang juga yang hebat dan tidak kalah canggihnya dengan senjata punya Israel. Tapi kenapa bangsa itu tetap diberkati? Mazmur berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau 2021 hidup dalam keberhasilan, mulai mencintai firman. Yang kedua, apa berkatnya? Firman itu akan menuntun kita dalam kemenangan dan kepada mujizat Tuhan. Alkitab pernah bilang dalam Lukas pasal 17 ayat 14. Lukas pasal 17 ayat 14, Yesus pernah berkata, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah. Ini kepada 10 orang kusta. Jadi ayat yang saudara lihat di sebelah kanan saya, ini Yesus berkata kepada 10 orang kusta, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan sementara mereka di tengah jalan menjadi tahir. Waktu saya kuliah ada mahasiswa bilang begini, why? Kenapa dosen? Pak dosen, kenapa Yesus gak langsung menyembuhkan? Kenapa Yesus memberi perintah yang berbahaya kepada 10 kusta ini? Kenapa berbahaya? Karena salah satu peraturan, orang kusta tidak boleh mengalami kontak, berkomunikasi kepada orang yang sehat. Apalagi kepada imam. Konsekuensinya mereka boleh dilempari batu dan diperkatakan najis. Karena memang mereka dianggap orang-orang berdosa. Tapi Yesus bilang, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Pertanyaan saya, sudah sembuh? Tidak. Alkitab catat dengan sangat jelas dan rinci. Sementara mereka di tengah jalan, bukan di awal. Di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Artinya waktu mereka dengar perintah
Dan ketika mereka berjalan mencari para imam, mereka masih dalam keadaan kusta. Tapi menarik, waktu mereka taat, ketika mereka dengar dan melakukan firman, perintah Yesus, mujizat, kemenangan terjadi atas mereka. Seringkali cara Tuhan memberikan perintah gak masuk akal. Tuhan bilang begini, udah ampuni. Orang yang ngerugiin kamu ampuni. Kita bilang, Tuhan gimana? Modal saya habis sama dia. Usaha saya jatuh gara-gara dia, kok saya ampuni? Tapi ketika kita melakukan, justru di sini kunci suksesnya. Kunci keberhasilannya. Ketika Tuhan bilang jujur, jualan jujur aja. Tapi untungnya kecil Tuhan. Kapan saya kayanya? Kapan saya punya cuan besar? Ini modalnya cuma segini, jual cuma segini. Tuhan bilang jujur. Tapi waktu kita taat akan firman, hal yang ajaib terjadi di dalamnya. Tuhan bilang tolong tuh musuh kamu. Ya tapi dia udah nyakitin saya, udah fitnah saya, sekarang masa saya tolong. Tapi waktu kita taat, ketika kita dengar firman, ketika kita melakukannya, firman itu menuntun kita kepada kemenangan dan mujizat. Dan yang terakhir, apa yang membuat kita menerima berkat ketika kita mencintai firman Tuhan? Karena firman Tuhan mendatangkan berkat pemeliharaan. Ada kisah yang paling terkenal tentang seorang janda di Sarfat. Nabi berkata, buatkanlah dulu adonan kepada aku, baru engkau buat untuk dirimu dan anakmu. Janda itu berkata, nggak ada lagi. Kalau kami buat bagimu Nabi, kami mati. Tapi ketika dia taat, dia dengar dan dia melakukannya. Alkitab katakan, sampai masa kelaparan itu selesai. Minyak dan tepung di rumah janda itu tidak pernah habis. Intinya sederhana. Saya nggak tahu hidup saudara seperti apa. Saya nggak tahu sebagian kita mengalami kekurangan seberat apa. Tapi ini yang saya mau katakan. Mulai belajar mencintai Tuhan. Beda-beda saudara. Waktu kita baca firman, setiap orang itu beda-beda. Dapat ilham, dapat wahyu, dapat suara Tuhan itu beda-beda. I don't know, mungkin Tuhan berkata ampuni. Mungkin Tuhan berkata hidup dalam kejujuran. Mungkin Tuhan berkata mari menolong. Atau Tuhan berkata bersyukurlah. Ketika engkau mendengar perintah itu dari Roh Kudus kepada engkau. Sama-sama 2021 kita lakukan. Supaya tahun ini menjadi tahun berkat, tahun kemenangan, tahun pemeliharaan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ini sesi terakhir. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan dari sesi yang kelima jam 3 sore. Dan ini sesi yang terakhir jam 5 sore Tuhan. Berkati agar firman yang hamba sampaikan menjadi pengaruh tersendiri di hidup kami memasuki 2021 ini Tuhan. Menjalani tahun ini kami ya percaya ketika kami menggandeng tangan-Mu. Ketika firman menjadi penerang dan penuntun langkah kami akan melihat janji-janji-Mu yang ajaib terlaksana digenapi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dimanapun jemaat berada, hamba arahkan tangan kepada kamera, jamah hidup mereka. Sadarkan kami Tuhan, kemampuan kami penuh dengan keterbatasan, kekurangan dan kelemahan. Kami butuh firman-Mu menjadi kompas, menjadi petunjuk, menjadi bagian sumber berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang ditabur berakar bertumbuh berbuah menjadi berkat. Di dalam nama Bapa